dari kesehatannya, menyangkut dari sisi sumber daya alam, lingkungan, dan keberlanjutan industri. Seluas itu ternyata dunia perikanan. Makanya di sini kita ayo bersama-sama bapak-bapak sekalian selaku SDM Perikanan Tangkap bersama dengan Dinas Perikanan, bahwa di sini tanggung jawab kita itu sama. Saya menyampaikan informasi, kemudian bapak-bapak di sini melaksanakan, mengaplikasikan di dunia nyata untuk tetap taat hukum dalam melakukan kegiatan nelayan. Kemudian secara umum begitu Bapak, illegal fishing yang sering terjadi di Indonesia itu ada beberapa hal. Mungkin yang sering Bapak ketahui adalah pengeboman atau menggunakan alat tangkap perikanan yang tidak sesuai dengan standar. Misalnya itu termasuk illegal fishing. Ternyata di luar itu ada juga yang termasuk illegal fishing. Seperti melakukan penangkapan ikan tanpa izin, itu adalah illegal fishing. Kemudian melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, itu termasuk illegal fishing pula. Termasuk melakukan penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Misalnya ada ikan-ikan yang memang tidak boleh ditangkap karena itu memang tidak boleh. Nah kemudian di sini jadi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau bahan bangunan yang dapat merugikan dan juga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan sumber daya lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Saya bukan menakut-nakuti Bapak, tapi ini adalah faktanya dan ini perlu saya sampaikan agar tidak terjadi lagi tindak pidana di bidang perikanan. Bukan diskusi atau apa ya namanya bintang gitu ya, bahasanya terlalu sharing-sharing aja Bapak. Jadi kita nanya-nanya santai-santai aja apa yang perlu ditanyakan, kejadian sehari-hari yang sering dialami begitu yang berkaitan dengan materi kita, ketahanan pangan ataupun dengan illegal fishing itu tadi. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak apa yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa melalui moderator, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kali ini misalkan ada sebuah pertanyaan Bapak, sebuah pertanyaan ataupun sebuah cerita langsung dari praktisinya, langsung dari nelayan gitu. Monggo dipersilakan, mungkin ada. Santai Pak, jadi pakai bahasa Madura tidak apa-apa. Bahasa Madura tidak masalah. Profesi sebagai nelayan. Sebelum. Oh sebelum. Si Bujang. Udah sekolah langsung nyemplung ya Pak. Udah sekolah dari Ngabalona. Pak Sudia gimana kesannya selama menjadi nelayan? Ada situasi yang sampai tidak dapat hasil tangkapan misalnya? Sering ya Pak. Itu pada saat kondisi seperti apa Pak? Gila tak oleh. Angin keras. Pada saat angin, terus apa lagi Pak? Hujan. Jadi kalau misalnya musim hujan itu nelayan nggak turun ya Pak? Ya hujan deras itu. Turun. Tetap turun. Kalau angin hujan itu udah reda itu. Tapi untuk melihat apakah di sini ada banyak ikan itu bisa ada alat nggak Pak? Iya Ada. Untuk mendeteksi begitu kita ada nggak Pak? Sebenarnya ada, mereka aja nggak punya Pak. Enggak punya. Kalau ada ya. Jadi mungkin Namanya fish finder. Bismillah. Jadi untuk mendeteksi ya belum mendeteksi posisi ikan yang banyak di mana begitu. Ada teknologi Sampai naruh perhatian. Nah, yang ikut pelatihan. Ondi. Ada Yono yang noro. Nano Fajar yang noro ngono. Nomor positioning system gitu Mbak, GPS. Jadi kalau pakai fish finder
ikan bergerak kemana, nanti di situ ada lokasi, baru di tag dengan GPS-nya itu lokasi sederhana. GPS ya, GPS, jaminan apa gitu. Jadi mungkin nanti dari Dinas Perikanan ya Bu ada Bantuan. ada bantuan untuk alat pendeteksi itu. Mahal kayaknya. Lumayan ya Pak, lumayan. Masih mau kompor kecil yang perikanan. Deteksinya di sini lihat langsung dari mata. Oh langsung. Kalau ada luncak-luncak itu. Dari cuaca Bu, Ya gimana? dari cuaca kalau di sini. Kalau musim hujan itu musimnya rajungan ya abu-abu itu Bu. Kalau kemarau ya jaring kakap gitu. Kalau musim kemarau abu-abu ya sedikit hasilnya. Kalau kakap itu puluhan juta Bu. Menoleh. Tiap Ya menoleh. musim ya Pak, tiap musim itu nggak sama hasilnya. Nggak sama Bu. Yang paling banyak apa Pak yang ditangkap Pak? Ikan apa Pak? Ya ikan kakap Ah, itu. geluy ya. Geluy. Geluy. Ya. Steroid. Pak, lajur itu Bu. Layur. Kalau musim kemarau, Layur. layur. Yang panjang itu, yang ada kepalanya muncung, itu layur namanya itu. Lucu. Ya, lajur bahasa Madura ada lajur itu. Tapi Kalau musim kemarau, sampai sekarang berarti yang kemarin-kemarin ini ada masih Pak ya? belum, udah lewat. Kalau kemarau awal itu layur. Kalau Sekarang kemarau perubahan pertengahan, tangkap. Rajungan itu, pakai bumbu itu. Paling mahal apa Pak? Rajungan. Rajungan paling Ya, mahal. rajungan itu per kilonya 95 sekarang. 95 ini. Iya, per kilo. Iya, Bu. Curga hati namanya. Berarti Pak, 85. pendapat 85 Bu. iya, pendapatannya lumayan ya Pak per bulannya Pak untuk hasil tangkapan ikan ini. Nah, setiap hari. Tiap hari. Kalau dikalkulasi tiap bulan bersihnya berapa Pak? Nah, Untungnya? kalau yang musim hujan yang dulu setiap harinya itu Oh, 6 juta. 1,5 juta, 2,5 juta. Kan yang dulu. Musim hujan yang dulu. Anjlok. Harga anjlok. Yang kemarin Dikali, itu, Mas. yang musim hujan yang kemarin itu sedikit hasilnya. Tapi yang duluan itu tahun berapa? Kita yang tahun lalu tak ya. Dua-dua. Dua ya? 21, ha? Ya, yang tahun 21 itu Bu. Marina Corona. Setiap hari itu paling sedikitnya 1 juta itu. Setiap hari Itu itu. normal ya Pak, stabil. ya? Normal stabil. Tapi yang Pas kalau anjlok sampai berapa Pak? apanya? Anjlok nggak ada tangkapan. Ya. Ada oleh nah. 1 kilo. 1 kilo. Kalau 1 kilo berhenti dah. Belum 8 on itu, 8 on. 4 on itu kalau tidak ada. Sampai 1 minggu. Rugi di Bapak ya, dari kayak bahan bakarnya rugi sudah ke tengah. tapi Iya, nggak ada. bahan bakar, Iya. umpannya itu yang ruginya ya hujan tak hujan itu berangkat. Kalau bumbu itu bumbu 8 malam. 8 siang Iya. pagi. Sampai Bah. Dari Nanti habis asar berangkat lagi ngambil. berapa jam Pak? Itu kan sore ditaruh. sore Pagi ditaruh diambil. perangkapnya rajungannya itu ditaruh sore. Nah, pukul 3 subuh itu diambil. Nah, 8 pagi itu udah di sini. Itu dijual ke pengepul. Iya di sini atau- pengepulnya. Di sini ya? Iya. Kalau misalnya bersih tak paju berapa Pak? Stifaju Pak. Maju. Pasti Pagi. pagi itu, iya. Nggak sampai diawetkan. Enggak, diambil Langsung semua. direbus. Ada yang tak paju itu kalau perangkapnya itu dimasuki cung-cung duri itu tidak diambil sama pengepulnya itu. Ada cung-cung duri itu yang tak iya kan tidak paju. Bodoh nakun boleh nakun aja. Oh iya kan apa adanya tiap itu dah. Baiklah. Tergantung harga kalau tak maju. Kalau harganya 25 ke 30 itu sudah saya tanggung. Jadi semua hasil tangkapan memang langsung dikumpulkan ke pengepul, Iya. sudah selesai, tapi nggak diolah kayak diolah ya Pak? Enggak tahu pengepul di sini. Ya maksudnya apakah misalnya nih daerah sekitar sini diolah jadi bahan makanan lain
Enggak. Nggak pakai ruwet. Enggak, enggak. Nggak pakai ruwet. Nah itu Pak, saya tak pakai ruwet itu kadang bikin ruwet di akhir Pak. Nah kalau misalnya kita banyak menangkap di laut tapi pada waktu-waktu tertentu nggak ada ikan yang mau ditangkap. Nah itu kita mau ngapain kan itu yang susah. Jadi beralih tangkap. Beralih alat tangkap ini Alat tangkap. ketuanya ini. Jadi kalau saat musim keracunan itu Nah. lagi panas sekali. Mereka mengganti alat tangkapnya menggunakan jaring tangkap. Jadi memang tergantung dari alat tangkap. Iya. Ya, dari musim. Jadi kalau musim seperti sekarang ini pakainya jaring tangkap. Dari kakak Tapi kalau hujan, mulai Hujan nanti, hujan, itu ada juga. pakai bubu. Ada yang bagan itu, yang tadi bubu itu bagan itu, ikan apa itu, kendu itu, teri, mesti rasa tuh.